Salah satu untuk mendapatkan bibit dari tanaman adalah kita dengan mendapatkannya dari pohon-pohon itu sendiri. Ini adalah benih untuk kembang turi, tanaman turi yang berasal dari biji. Jadi ini adalah dari tanaman itu sendiri yang sedang saya ambil untuk saya siapkan menjadi benih-benih berikutnya. Sampai sebanyak ini, padahal ini hanya 2 pohon. Jadi bagaimana caranya? Ikutin terus video ini sampai dengan selesai ya. Di balik meja kerja berpeluh keringat, cucu rempah raut teri diangkat, lakap kanan cangkul di kiri, jadi petani kota bikin hati berseri. Tanam semangat di selada gedung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Cici Petani Kantoran. Pagi ini Cici Petani Kantoran mau mengajak teman-teman mempersiapkan benih dari tanaman kembang turi. Tentu teman-teman tahu ya, ini tanaman kembang turi nih yang biasanya enak banget buat pecel, campuran pecel ataupun dioseng dengan telur ataupun dengan yang lainnya. Jadi untuk mendapatkan benih ini cukup mudah banget ya teman-teman. Kita hanya tinggal mengambil dari tanaman kita yang sudah ada. Jadi pagi ini sambil kita mengambil tanaman pohon turi, kembang turinya. Seperti apa nih kembang turi, enak banget nih, gratis. Di sini biasanya kalau tanaman sudah besar, kita akan menemukan yang seperti ini, biji-biji yang udah tua. Nah, ini bisa kita manfaatkan, bisa kita ambil untuk mendapatkan benih lagi yang terbaru nih teman-teman. Jadi kalau kita menanam kembang turi nih ya, nggak usah dipupuk, kaum rebahan bisa nanam juga. Ini kembang turinya bisa kita ambil dan daunnya ini banyak manfaatnya juga. Bisa melihat ya di video Cici Petani Kantoran sebelumnya. Dan untuk mendapatkan pohon berikutnya kita tinggal mengumpulkan yang seperti ini aja. Ini aku udah dapat segini. Nih kita pagi ini ngambilinnya, ini bukan hanya ininya aja, kembang turinya aja ya teman-teman, tapi kita bisa akan mendapatkan juga benih berikutnya. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan bisa menghubungi Cici Petani Kantoran ya, nanti aku kirim supaya nanti tempatnya bisa ditanamin kembang turi juga. Jadi mudah banget nih. Biasanya kalau masih muda seperti ini nih ya teman-teman nih, yang masih muda nih, masih muda. Tapi kalau udah tua bisa kita jadikan benih. Banyak banget, alhamdulillah bisa panen terus. Ini kembang turi ini setiap hari bisa berbagi juga nih ke tetangga ya teman-teman. Kalau masih muda seperti ini nih, katanya sih ini bisa digunakan juga. Nanti kita akan coba cek seperti apa sih cara memanfaatkan dari kacangnya ini yang masih muda. Apakah sama seperti kacang yang lainnya, kacang tanah atau seperti kacang tolo gitu ya. Tapi kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana mendapatkan benih dari tanaman turi yang sudah ada. Ini banyak banget nih, nanti kita tinggal sortir aja. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan, nanti tinggal saya siapkan persediaannya. Baiknya yang sudah kering banget dan sudah tua ya teman-teman. Jadi jangan yang masih muda. Kalau masih muda itu kalau dibuka itu nanti ini apa, belum cocok menjadi benih. Itu pengalaman saya sih. Mungkin ada teman-teman yang bisa berbagi. Wah, pagi ini lumayan juga bisa sekantong ya untuk panen kembang turi. Dan juga kalau kembang turi yang di atas ini lebih ini lagi, banyak lagi nih tuh. Caranya cukup mudah banget pokoknya ya, nanam kembang turi itu nggak ribet. Nggak tahu harga kembang turi ini sekarang berapa ya di pasaran. Yuk sekarang untuk yang seperti ini biasanya saya jemur dulu ya teman-teman. Jadi nggak langsung kita pakai segini banyak, ini akan dapat berapa ya kira-kira. Bagaimana caranya? Setelah kita jemur dulu sampai sore ya, baru nanti kita akan dapatkan bijinya. Setelah aku jemur, jadi tadi pagi-pagi sekalian aku memanen kembang turinya.
juga sekalian mengambil yang sudah tua ya teman-teman, pastiin yang sudah tua, kemudian dijemur sampai sore. Nah sekarang tinggal aku mengambil biji-biji yang akan aku gunakan untuk benih kembang turi. Dan sebanyak ini ya teman-teman, ternyata ya selain dengan menggunakan bijinya untuk perkembangbiakan atau budidaya kembang turi ini, bisa juga menggunakan dari stek batang. Jadi untuk perbanyakan turi bisa dilakukan dengan biji ya, seperti yang aku lakukan seperti ini, atau stek batang. Nanti biji-biji ini kita semai seperti biasa ya, yang teman-teman sudah melihat di beberapa video Cece Petani Kantoran. Biji yang ditabur tanpa naungan ini bisa berkecambah sampai 80% ya. Jadi teman-teman bisa sebanyak ini untuk mendapatkan benih dari kembang turi, dan ini murah banget ya teman-teman. Perawatannya mudah, bijinya pun mudah banget kita dapat, tapi bisa menghasilkan. Jadi tadi seperti yang aku bilang di awal, kaum rebahan ini bisa panen terus, sekali nanam panen terus sampai kadangkala ini berlebih, kita bisa berbagi ke tetangga. Kalau kita bisa menanam satu pohon saja dari pohon turi ini, yang bisa kita manfaatkan itu ada 3, daunnya, bunganya, dan polongnya yang masih muda. Bahkan kalau ini kan sudah tua ya yang aku jadikan benih, pada waktu polongnya ini masih muda, ini sangat digemari banget, dapat dimakan layaknya kacang panjang. Nanti cara ininya bagaimana, cara mengolahnya tentu teman-teman harus memperhatikan juga cara memasaknya. Jadi ini sesudah kita keringkan, nanti kita tinggal buka satu persatu seperti ini, dan nanti di dalamnya ada bijinya kayak gini nih. Ini bisa kita gunakan untuk benih kembang turi berikutnya. Nih aku udah labelin, jadi cukup banyak ya dari satu pohon kembang turi. Ini udah dikeringkan, kering banget. Nanti tinggal cara menanamnya, cara semainya seperti apa, ikutin di part berikutnya. Jadi kita bisa bikin tanaman turi ini berkembang biak. Nanti kalau udah disemai, tinggal kita jajarin. Kalau perlu satu kampung ya menanam tanaman turi. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Cece Petani Kantoran mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani kantoran tak kenal lelah, hebat. Awali pagi dengan kopi segar, sirami cinta tanaman di pot besar. Duduk di cumi bukanlah penghalang, berkebun di kota siapa bilang itu halang.